Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Khalidiyah, NIM 21101010069. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan pengertian munasabah dan macam-macam munasabah. Baik, langsung saja kita mulai. Kata munasabah secara etimologi berarti al-muqarabah, kedekatan, al-musyakalah, keserupaan, dan al-muwafaqah, kecocokan. Sedangkan secara terminologi, menurut salah satu tokoh yaitu Menak Khalil Qotan, munasabah adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. Jadi dalam konteks ulumul Quran, munasabah yaitu menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat. Selanjutnya yaitu macam-macam munasabah. Munasabah dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Munasabah ini satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 6, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Yang kedua yaitu munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah yang diartikan sebagai lembu betina. Inti pembicaraannya adalah cerita tentang lembu betina tersebut seperti dipaparkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67-71 yang berisi tentang kekuasaan Tuhan membangkitkan orang mati. Dengan perkataan lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari kemudian. Yang ketiga yaitu munasabah antar bagian suatu ayat atau antar kata dalam satu ayat. Munasabah antar bagian surat sering berbentuk pola munasabah al-tadadat, yaitu perlawanan, seperti contohnya dalam surat Al-Hadid ayat 4. Antara kata yaliju yang berarti masuk dengan kata yakhruju yang berarti keluar, serta kata yanzilu yang berarti turun dengan kata yakruju yang artinya naik, terdapat korelasi perlawanan. Kemudian yang keempat yaitu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid, penguat, tafsir penjelas, i'tirad bantahan, dan tasydid penegasan. Adapun munasabah antar ayat yang tidak jelas dapat dilihat melalui qara'in ma'nawiyah atau hubungan makna yang terlihat dalam 4 pola munasabah, yaitu at-tanzir perbandingan, al-mudadat perlawanan, istidrad penjelasan lebih lanjut, dan at-takhallus yaitu perpindahan. Di sini saya akan mengambil contoh munasabah yang berpolakan takkid, yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna ayat atau bagian ayat yang terletak di sampingnya. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ayat 1-2, yaitu ungkapan Rabbil Alamin pada ayat kedua memperkuat kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama. Selanjutnya, yang kelima yaitu munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya dalam satu surat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20. Misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Yang keenam yaitu munasabah antar fasilah atau pemisah di dalam satu ayat. Munasabah ini mengandung tujuan tertentu. Salah satunya yaitu memberi penjelasan tambahan, yang meskipun tanpa fasilah sebenarnya, makna ayat sudah jelas. Misalnya dalam surat An-Naml ayat 80, kalimat idza walau mudbirin merupakan penjelasan tambahan terhadap makna orang tuli. Selanjutnya yang ketujuh yaitu munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Contoh munasabah ayat ini terdapat dalam Quran surat Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Atas perintah dan pertolongan Allah, Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir dengan penuh tekanan. Di akhir surat, Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Di awal surat, Nabi Musa tidak menolong orang kafir. Munasabah di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Selanjutnya yang terakhir atau yang nomor 8 yaitu
munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Contoh munasabah dalam hal ini yaitu pada permulaan surat Al-Hadid. Ayat ini bermunasabah dengan akhir surat sebelumnya yaitu Al-Waqi'ah yang memerintahkan untuk bertasbih. Demikian penjelasan mengenai pengertian munasabah dan macam-macam munasabah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.